Iya, Bu. Modulnya mana? Ini dia. Ya, kemarin sudah sampai yang ini ya. Yang ini udah ya. Yang ini udah belum kemarin ya? Siapa? Nadia. Kemarin yang ini udah ya? Udah belum? Yang B. Udah ketemu belum jawabannya? Mana Nadia? Sebentar, Bu. Yang B ini kemarin udah ketemu belum? Yang ditanya itu bayangan sama luasnya ya, luas bayangan ya. Ada dua yang ditanya. Kalau yang A itu yang ditanya cuma luas bayangannya doang. Berarti yang ini harus cari P aksen gitu ya. Coba kita cocokkan. P aksennya berapa koma berapa? Kok kecil? Bentar. P aksennya berapa koma berapa yang B? 5B? Dapatnya 9,12, Bu. 9,12 benar. Kemudian PQ ya. Q aksen berapa koma berapa? 37,44. 37,44 benar. Kemudian R aksen 29,40. 40. Oke. Kemudian luasnya berapa satuan luas? 72. 72 ya. 72 satuan luas. Betul. Sekarang yang C. Nah, yang C ini yang kemarin belum dibahas ya. Kalian harus mengingat program linear. Nah, kan kalau matematika itu kan babnya itu sambung menyambung menjadi satu. Di transformasi pun harus mengingat sistem pertidaksamaan, ya kan? Harus menggambar grafiknya dulu. Nah, Grace, Tiara, kalau menggambar sistem pertidaksamaan pertama yang harus dilakukan apa? Harus membuat apanya dulu? Apa, Grace? Apa, Grace? Bikin apa dulu? Grace, Tiara, dengar suara ibu enggak? Nge-freeze dia ya? Katanya ngelak, Bu. Oh, nge-freeze dia. Oke. Dita Syafa, kalau kita mau menggambar sistem pertidaksamaan, berarti kita membuat apanya dulu? X sama Y-nya 0. X-nya dulu, ya. Ini ya, bikin tabel dulu ya. X, Y, supaya tahu perpotongan grafik dengan sumbu ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa, Dita? 4. 4. Kalau yang Y-nya 0, X-nya? Beneran 4 nih? 6, Bu, 6. 6. Oke. Ini 6. Kalau Y-nya yang 0, baru X-nya? 4. 4. Betul. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua, kita gambar dulu juga tabelnya. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa, Dita? 3/2. 3/2, ya. Kalau yang Y-nya 0, X-nya -2. X-nya -2. Betul. Kemudian baru kita membuat kartesiannya. -2 ya. Ini Y, ini X, ini 0. Oke. Y tertinggi 6. Kita bikin skala 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. X terpanjang itu -2. Ini -2. Kemudian
X terpanjang, X ke kanan itu 4 ya? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, habis itu baru kita buat garisnya. Saya pakai warna hijau aja. 0,6 di sini. 4,0 di sini. Kita hubungkan dengan garis yang pertama. Kemudian yang garis kedua 0,3/2 di sini. 1,5 ya. Min 2, ya ini dia garis yang kedua. Nah, kemudian sama ketiga, garis yang ketiga itu adalah sumbu X. Y lebih besar dari 0 itu berarti sumbu X ke atas gitu ya. Ya udah dari sini kita dapat wilayah yang segitiganya ya, wilayah segitiganya. Nih, kita arsir. Kemudian kita tentukan titik sudutnya. Nah, titik sudutnya ada 3 nih. Segitiga kan? Ini yang pertama, kedua, ketiga. Atau ini yang A boleh. Kalian kasih nama A. Kemudian ini B juga boleh. Kemudian yang ini C. Nah, dari sini kita ketemu koordinat titiknya ya. Koordinat titik A. Berapa koma berapa, Jeremy, Niko? Nicholas Jeremy? Min 2,0, Bu. Min 2,0. B-nya? 4,0. 4,0. C-nya? 0,3. C. C di sini. 2,3, Bu. 2,3. Ini adalah 4,0. Kemudian titik-titik ini yang ditanya apa sih? Oh, yang ditanya cuma luas bayangan ya. Berarti kita nggak ngitung A aksen, B aksen, C aksen. Kita langsung menghitung luasnya. 2,3 tadi ya. Oke. Jadi luasnya berapa, Jeremy? Berapa luasnya? 9 ya, Bu. 9. Oke. Kamu pakai rumus apa? Pakai rumus setengah apa namanya? Setengah determinan titik atau pakai rumus lain? Yang setengah. Setengah alas determinan. Iya. Oh, ini pakai kalau gambarnya udah ada pakai setengah alas kali tinggi juga bisa ya. Alasnya nih 6 nih. Tingginya iya. pasti. Nah, ini 3 kan. Ya udah berarti setengah kali 6 kali 3. 9 juga kan? 9 satuan luas ya. Nah, kemudian sekarang yang ditanya bayangannya nih. Nah, berarti luas bayangannya berapa nih? Jeremy. L aksen itu berarti maksudnya bukan turunan. Oh, kalian belum belajar turunan kan? Aksen itu lambang bayangan ya. Luas segitiga bayangan jadinya berapa? 27, Bu. 27, betul. Dikali sama determinan matriks ya. Satuan luas. Oke. Ini determinannya dimutrakin ya. Ini berapa nih? 18 dikurangi 15. Betul. Sekarang yang nomor D. Nah, digambar juga ya. Gambarnya seperti apa nih? Nomor D. Pakai hitam aja. Nggak usah digambar sih. Nggak usah digambar, Bu. Nggak usah digambar? Bisa. Nggak usah digambar. Nah, caranya sama ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y. Ini X. 0,4 sama berapa? X-nya berapa? 2,0, Bu. 2,0 di sini ya. Oke, tinggal digaris. Pakai biru aja. Ini garis pertama. Garis kedua melewati
Ini 8 ya. Sama. Oh, ini garis ini belum. Y sama dengan 4. Y sama dengan 1. Kemudian ini sama 4,0 ya. Ke sini. Miring-miring ya. Ya udah. Perpotongan garis pertama 2x plus Y sama dengan 4 dengan garis Y sama dengan 1, Y sama dengan 4 itu adalah titik A dan B. Saya mau ambil yang titik A di sini nih. Ini A, berarti yang ini B, gitu kan? Perpotongan garis 2x plus Y sama dengan 8 dengan Y sama dengan 1, Y sama dengan 4 adalah C dan D. Ya udah kalau B-nya di sini pasti jadi titik C. Jangan pernah C-nya di sini ya. Nanti titiknya nyilang. Kalau nyilang nanti kalian dapat luasnya 0. Gitu ya. Jadi syarat kita bisa menghitung pakai yang luasnya yang pakai rumus setengah dari apa sih namanya? Determinan ya. Nah, bisa setengah dari determinan titik itu kalau urutan titiknya itu harus nyambung terus. Jadi nggak boleh nyilang gitu ya. A, B, C, D. Nggak boleh A, B, C, D. Itu nggak boleh. Nah, baru koordinatnya kita cari ya. Ini adalah segi empatnya ya. Segi empatnya dia jajar ginjang atau belah ketupat. Nah, berarti dihitung koordinat titik A, B, C-nya berapa aja? Titik A berapa koma berapa? 1,5. Ya, pakai 3/2. 1. 3/2,1. Titik B? 0,4. 0,4. Titik C? 7/2,1. Titik C? Ya. Hah? Iya, Bu, 7/2. Titik C? 7/2. Titik C? 2,4. James, kamu sambil lihat gambar dong. Saya lihat di ini saya, Bu, di buku saya. Iya, kalau A di sini, B di sini, C jangan sampai di sini. Nanti kamu ketemunya 0 luasnya. Kalau pakai determinan. Pantesan Oke? saya dapatnya 0. Nah iya, makanya kan Ibu bilang ini ngasih titik itu harus urut ya. Jadi kayak kalian menggambar vektor itu ya. Kalau gambar vektor kan kalian harus gini, nyambung terus sampai nutup gitu kan. Nggak boleh gambar vektor kok gini. Nggak jadi nanti. Ya, oke. Oh, Bu, berarti yang di soal tuh nggak usah diikutin, nggak apa-apa kan ya? Karena kan yang kalau di soal kan 2x. Ya, jadi dia itu sebenarnya nggak ngurut. Jadi kalian yang ngurutin sendiri, gitu. Oke. Jadi kalian mau bikin titik A di sini juga boleh nih. A, B, C, D. Atau A, B, C, D. Boleh. Asal urut, pasti ketemunya dapat. Oke. Nah, kemudian titik D tadi berapa koma berapa? 7/2,1 ya. Berarti di determinannya A, B, D, C dong, Bu. Hah? Di determinannya nanti. Nah, kalau punyamu iya. Kalau di sini urut nih. A, B, C, A, D. B, C, D. Oke. Ya. Oke, nah tentukan bayangan. Nah, ini berarti cari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ya. Kemudian yang terakhir baru luasnya. A aksennya berapa koma berapa? Min setengah. Ke sini ya. Min setengah. 0,25. Ya, betul. A aksen min setengah. 0,25. Saya pakai ketikan aja ya. A aksen. A aksen min setengah. Nah, min setengahnya susah nih. Min setengah, 0,25. Tutup. Ini setengah. 1/2. B aksennya? B aksen. Berapa koma berapa?
Berapa Dita Cinta? B aksen ya. Bentar, Bu. Berapa? Berapa Dita? Kamu udah belum Dit? Kayaknya saya langsung nyari luas bayangan gitu deh. Oh, oke, kamu skip di sini nih. Kan kamu baca soalnya yang teliti loh, Dit. Tuh, tentukan bayangan dan luas bayangan. Oke, Dit. Tuh, Dita. Kevin. Kevin, kamu udah nyari belum B aksen? Belum. Kamu cuma luasnya juga. Nanti baca soal pas ulangan harus teliti loh ya. Yang ditanya apa nih? Cuman luasnya doang kah? Cuman bayangannya doang kah? Atau dua-duanya? Itu ya. Terutama di uraian nih. Oke. Nicholas Pradana. B aksennya berapa? Saya juga langsung ke Langsung luasnya. Aduh, kalian ini pada kejebak semua. Caci. Caci. Saya belum, Bu. Aduh. Angel. B aksennya kamu ngitung nggak? Enggak, Bu. Enggak juga. Pragya? Min 8,40, Bu. Oke, min 8,40. Nanti baca soalnya teliti ya. Aduh, kalian ini. Kemudian C aksennya? Berapa, berapa? Amel? Itu nggak Amel? Enggak, Bu. Enggak juga. Berapa, James? 2,40. 2,40. Ya, betul. Kemudian yang terakhir, di aksennya? 19/2,25. 19/2, ya saya kasih 0,25. 9,5 lah. Saya pakai pecahan aja, 19/2. Nah, biar nggak terlalu banyak koma ya. Nah, caranya gimana? Nih pakai ini. Nih pakai dilatasi nih loh. Nah, dilatasi gimana? Kalian ingat lagi dilatasi. Kalau pusatnya ada, berarti kita translasikan X dan Y-nya ya. Nah, berarti X aksen min A-nya berapa? Pragya? X aksen min berapa? A-nya berapa? Yang mana, Bu? Ini loh, nih. Dilatasi. Nah, berarti di sini persamaan matriksnya X aksen min A-nya berapa? Bukan. 2 ya, Bu. 2, ya. Y aksen min? +5. Ya, +5. K-nya berapa? K. 5. Ya, betul. Sama dengan kita pakai langsung 5 ya. 5 dikali X min berapa? X min 2 juga nggak sih, Bu? Iya, sama pokoknya kanan kiri. Ya. Y +5. Oke. Nah, ini kalau kalian mau cari A aksen ya udah A-nya tadi dimasukkan, X-nya diganti 3/2, Y-nya diganti 1 ke sana ya, X, Y ini ya. Kalian kan mencari aksen, ya nggak? Gitu. Kalau kalian mencari B aksen berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 4 dan seterusnya. Gitu? Ya. Oke, Johan? Oke. Kamu pakai maskernya yang bener dong. Nah, gitu dong. Oke, nomor 5 berarti habis ya, selesai ya. Apakah ada pertanyaan nomor 5? Sabar, Bu, sabar. Masih pada bingung bayangannya tuh Ya, yang apa? tadi. Tadi siapa yang mau tanya? Saya.
Ya apa? Saya mau nanya, Bu. Tadi itu yang titik ABCD 7/2 itu dari mana ya, Bu? Ini loh, D. D itu perpotongan antara garis kedua, ini kan garis kedua nih, dengan Y sama dengan 1. Ya udah, garis kedua kan yang ini nih. Masukin aja Y-nya 1 ke sana toet gitu. Nanti ketemu X-nya. Oh, karena Y-nya sama dengan 1, jadi dimasukkan ke Iya. rumus ya, Bu? Betul, Jadi betul, betul. nggak langsung ngikutin Cartesiusnya. Enggak, kan belum tentu gambar kita benar. Oke, Oh, lagi ya? Oke, Ya. Bu. Oke. Oke. Thank you, Bu. Ibu maaf tadi luas bayangannya berapa? Luas bayang, oh belum. Luas bayangannya berapa ya? Yang D. Ayo James, berapa James? Saya salah ngitung kan Bu tadi. Oh Dapat 0 iya. saya. Oh deh. 150. Betul, Dita. 150 satuan luas. Mantap Dit. Kalau nyari bayangan tuh titik, kalau luas bayangan satuan luas itu. Gimana? Sebentar. Apa Dita? Saya pusing nih. Kamu nanya apa tadi? Kalau Itu apa? bentukan bayangan tuh nyari titik. Ya betul. Kalau tentukan bayangan berarti ini A Luas bayangan. aksen, B aksen, C aksen gitu. Kalau luas bayangan berarti, nah kamu menghitung luasnya setengah determinan pakai yang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen boleh. Tapi kalau kamu memakai titik aslinya harus dikali sama 5 kuadrat. Gitu, Dita? Saya pakai rumus yang K dikali K itu. K kuadrat. Ya, Cari kalau K kuadrat berarti pakai titik asli ya. Tapi kalau nggak pakai K kuadrat berarti ngitungnya pakai yang ini, yang udah diaksenkan, udah dapat bayangannya gitu ya. Oke, Bu. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Boleh, silakan. Apa, Evan? C, aku masih bingung itu L-nya dapatnya gimana. Hitung pakai rumus yang ini loh, Nevan, yang luas segitiganya. Ini segi 4 ya. Luas segi 4, berarti ini kamu menghitung mau langsung ke A aksen yang luas bayangan atau memakai yang K kuadrat kali luas mula-mula. Jadi kalau misalnya kamu pakai K kuadrat ya udah berarti kamu cari luas jajar genjang ini dulu. Kamu letakkan angka-angkanya di sini 3/2, 1, kemudian B-nya 0, 4. Dihitung determinan pakai cara sorus itu, Nevan. Ingat? 2, 4, kemudian 7/2, 7-nya jelek. 1, kemudian di sini 3/2, tulis lagi 1. Kemudian dicari, dihitung cara sorus ya, Evan? Bisa ya? Ingat lagi ya? Ya, habis itu hasil ini dikali sama K kuadrat nih, Evan. Ya, ini kan nilai K. Paham? Saya nanyanya yang C. C. Oh, yang C. Yang C sama Nevan. Kalau C ini dikali sama determinan matriks. Hasilnya Plus, ini nilainya min. Ya. Jadi kamu cari luas segitiga aslinya nih. Kamu mau pakai setengah alas kali tinggi boleh, 9 satuan luas. Kemudian kamu kali sama determinan matriks ini. Gitu? Oke. Jadi ada 2 rumus ya. Kalau ditransformasi matriks, berarti luas segitiga mula-mula dikali sama determinan matriksnya, dimutlakin. Jangan pernah luas itu minus. Atau ya udah bikin aja A aksen, C aksen, B aksen. Habis itu kita menghitung setengah determinan titik yang sudah aksen. Itu udah langsung ketemu luas bayangannya. Gitu, Nevan? Terima kasih, Bu. Yuk. Masih ada lagi yang mau bertanya? Bu, kalau Ya, bayangan itu berarti hasil dari dilatasi itu kan ya? dari sini. Dari sini loh.
hasil ini yang udah diperbesar. Jadi gini, sebentar. Kita bikin ininya dulu ya, sebentar. Matriks dilatasi. Kalau kalian ini coretannya udah. Ya udah, ini sebentar saya scroll ke atas kayaknya ada contoh ininya. Contoh yang pakai gambar, sebentar. Mana ya? Nih dia. Ini kelihatan. Coretannya saya buang ya. Nah, ini perhatikan. Tadi segi empatnya tadi adalah OACB ya, yang hitam ini. Kemudian dia mau ditransformasi dengan matriks nih. Ini nomor 12 ya. Dia mau ditransformasi dengan sebuah matriks nih. Jadi kalian cari transformasinya. Sebentar, tentukan matriks yang menyatakan transformasi. Nah, ini misalnya nanti kalian udah ketemu matriksnya ya. Oh, ternyata bayangannya itu jadi segede ini dan bentuknya nggak sebangun dengan bentuk aslinya ya. Nah, ini kalian diminta menghitung luasnya ini, luas bayangan ini yang segede gambreng ini, gitu. Nah, caranya antara tadi itu. Kalian hitung aja persegi panjang yang aslinya, kan ngitungnya gampang tuh karena titiknya masih kecil. Kemudian dikali sama determinan transformasi, gitu ya. Maka kalian udah dapat luas bayangannya, atau bisa jadi kalian menghitung ininya dulu, A aksennya berapa, B aksennya berapa, C aksennya berapa, kemudian dari titik-titik tadi kita menghitung pakai yang luas determinan tadi lah, setengah determinan ya, titik. Nah, begitu. Ini kan sembarang bangun, nggak peduli dia bangunnya segi apa gitu kan. Segi sembarang pun bisa kita hitung. Yang penting kalian menuliskan titiknya itu jangan nyilang ya. Kalau kalian pertama titik O, kemudian kedua titik B, ketiga harus titik C. Jangan pernah ketiga titik di sini nih, gitu. Ketiga, keempat. Nah, kalau kalian menuliskan titiknya urut seperti ini, pasti ketemu luas bayangannya. Paham? Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk, apakah masih ada yang bertanya lagi yang belum jelas sebelum kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Nah, kayak ini juga nih. Nih, tadi bangun mula-mulanya persegi panjang nih. Kemudian diapakan ini? Diapakan sini? Bentar. Transformasi. Bentar. Oh iya, ditransformasi dengan matriks nih. Nah, bangunnya jadi segede ini. Yang garis putus-putus ini. Nah, kita disuruh menghitung luas bayangannya ini, gitu. Udah ya? Jelas ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 6 sekarang. Nomor 6 sih udah kembali nggak ribet lagi. Nomor 6 itu cuman mencari apa ya soalnya? Mencari kurva awal. Tentukan persamaan kurva awal, persamaan garis awal, persamaan kurva awal, garis awal. Oh, berarti ini aksen ya. Ini bayangan berarti. Nah, nanti di soal kalian jangan lupa ya, baca soal yang teliti. Yang diketahui di soal ini sebenarnya kurva aslinya kah atau bayangannya kah? Jangan kejebak ya. Karena kan Bu Ellen biasanya sukanya jebakin kalian. Nah, jangan masuk perangkap, oke? Nah, jadi baca soalnya yang teliti. Di soal nomor 6, itu tentang aksen semua nih, yang diketahui di soal. Kalian diminta mencari yang persamaan awalnya gimana. Nah, cara mengerjakannya gimana? Sama aja sebenarnya ya. Asal kalian, ini yang diketahui yang sebelah kiri apa kanan. Tuh.
Nah, translasi kalian ingat lagi. Translasi itu kan gini ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah matriks translasi AB ya. XY. Kalian bisa sambil lihat rangkuman ya. Sudah saya bikinin rangkuman tuh. Ini nomor berapa? Ini loh, yang A dulu dong. Oke. Nah, ini A dan B ya. A dan B. Nah, ini persamaan matriks untuk translasi. Nah, sekarang logikanya gini, kalau di sini aksen, oh berarti aksen ini. Kita mau mencari ini kan. Oh ya udah, X aksen itu nanti sama dengan apa? Nanti kita susi-susi ke sana gitu kan. Oh, AB-nya kan tinggal masukin min 24 ya. Ya udah, berarti nanti dari sini kita dapat persamaannya adalah karena ini aksen, berarti ganti. Oh, X aksen itu adalah X ditambah A. Berarti dia berubah menjadi X dikurangi 2 ya. Ditambah min 2 kan. Nah, kuadrat. Sekarang jadilah X polos, nggak ada aksennya. Ya kan? Karena kita mau mencari persamaan awal gitu. Persamaan awal berarti nggak punya aksen. Kemudian Y-nya berarti berubah menjadi Y min 4 ya. Y min 4. Salah, plus ya. Plus 4. Jangan keliru ya, min plus tuh hati-hati. Soalnya sederhana, gampang. Tapi kalau kalian kebalik-balik ya jadi salah gitu. Di sini X min 2. Pokoknya gimana caranya kalian membuang aksen supaya kembali lagi menjadi normal gitu ya. Jadi anggap yang aksen itu tidak normal. Plus 4 plus 8 lagi. Sama dengan 0. Ya udah, kalian tinggal jabarin, sederhanakan, ketemu persamaan awalnya gitu ya. Paham? Apakah ada pertanyaan? Saya? Oke. Ya udah, ini tinggal dilanjutin. Nanti hasilnya kalian pakai caranya ya. Tapi kalau kalian langsung bisa ya ikuti saya. X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 4 dikurangi, salah. Min 4 dikurangi 2, salah. Min 4 ditambah 2, berarti min 2 ya. Y-nya habis. Ya. Iya ya, Y-nya habis ya. Kemudian 4, 16, 20, 16, min 16, min 8. Sama dengan 0. Ini hasil akhirnya apakah benar hitungan saya? Benar, Van? Udah benar, Bu. Oke. Saya Ya. Jelas ya yang A ya? Apakah ada yang belum Iya. jelas? Krisna? Bu, maaf Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, apa? Itu kan kita kan itu yang diketahui X aksen. Ya. Dan yang bicara kan X ya biasanya. Itu kenapa AB-nya nggak dijadiin min, Bu? AB nggak usah pindah ruas, kan kita mencari ini, X aksen, Y aksen ini mau kita masukkan ke sana. Kita nggak mencari XY. Oke? Gimana? Gini loh, kita mau memasukkan ke persamaan yang bentuk X aksen, Y aksen. Maka A dan B nggak usah pindah ruas, oke? Paham? Kalau kita mencari persamaan bayangan, kan berarti yang diketahui di soal itu polosnya, bukan aksennya. Maka kita harus mencari X dan Y ini. A dan B harus pindah ruas ke sana, pihak aksen. Supaya nanti XY di soal itu berubah menjadi aksen. Paham? Ya, oke. Jadi nanti pokoknya, nah ini kalau misalnya soalnya
sederhana pun kalau kalian masih agak apa? Ini saya harus nyari yang aksen apa yang mencari yang polos ya, gitu. Pokoknya jangan kebalik-balik ya. Pokoknya gini, kalau yang diketahui di soal persamaan bayangan langsung cepet kalian kasih aksen tanda di soal supaya kalian ngerti ini yang diketahui yang aksen berarti kita harus memasukkan yang aksen jadi tidak aksen gitu ya. Oke? Ya. Ya, Nevan? Udah aku baru hitung itu udah bener ya hasil akhirnya. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan yang B. Oke? Yang B sekarang. Suatu garis dirotasi. Nah, ini rotasinya. Persamaan bayangannya, nah ini udah diaksen. Nah, berarti ya udah kalian ingat persamaan rotasi. Karena ada pusatnya berarti ditranslasi ya, X dan Y-nya ya. Di sini kan dikurang 2. Y aksen dikurang 3 ya. Kemudian sama dengan matriks rotasi. Ingat ya, rotasi nanti kalau misalnya nggak disimbolkan, dibilang searah jarum jam, berarti sudutnya berapa kalau searah jarum jam? Minus. Minus. Kalau berlawanan arah jarum jam, baru yang positif. Diingat ya. Kemudian di sini cos dulu. Cos dulu berarti 0. Kemudian min sin. Jangan ketukar sama yang refleksi sembarang garis ya. Ini min sin berarti min 1. Di sini 1, di sini 0. Baru kemudian di sini X min 2. Y min 3. Ya. Kemudian yang ditanya adalah aksennya itu harus diubah menjadi polos. Ya udah berarti ini. Dari sini ini kita kali aja baris kali kolom gitu ya. Kita kali baris kolom, kemudian cari X aksen dan Y aksen itu sama dengan apa? Kemudian substitusi. Substitusinya kemana? Pasti ke persamaan ini, gitu ya. Nah, silakan dilanjutin. Ryan, kamu kok nggak kelihatan di mana? Malah plafonnya yang dikeliatin. Kamu kameramu rebahan. Ditegain coba. Kamu pakai HP sama laptop? Iya, Bu. Oh. Sekarang gimana, Bu? Mana Ryan? Dah, ya. Ya. Ini tadi si siapa? Amanda? Bisa join nggak? Ada kabar nggak? Saya hadir, Bu, di sini. Mana dia orangnya? Loh, kenapa di sini jumlahnya Saya masih? hadir, Bu. Oh, oke. Tapi jumlahnya kenapa 32 ya? Siapa yang nggak ada? Dava. Yang nggak ada siapa Dava?
Bu, si Nathan izin lihat laptop karena kepanasan. Oh, Itu Nathan udah bilang di chat. oh oke. Berarti Dava yang keluar ya? Saya nggak baca chat ya. Oke. Min 2Y min X plus 1 bukan, Bu? Min 2Y. Oh, itu X aksennya? Oke, sebentar. X Ini aksen. persamaan awal nih. Oh, persamaan awalnya. Oke. Kita cocokkan aja. X aksennya sama dengan apa? Min Y plus 5. Ya, min Y plus 5. Benar. Kemudian Y aksennya sama dengan? X plus 1. X, ya. X plus 1. Kemudian ini kita substitusi ke persamaan yang diketahui di soal. Ini substitusi ke sana. Nah, itu. Kemudian ketemunya apa? 2X ya. Berarti min 2Y. Kemudian min X Plus 1. Plus 1. Sama dengan 0. Oke. Kemudian, apakah masih ada pertanyaan? Yang nomor B. Kalau yang tadi hasil akhirnya yang B berapa ya? Yang B ini nih. Ini hasil akhirnya. Kok saya dapetnya X-nya sama dengan 3, Y sama dengan 1 ya, Bu? Serius. Kan ini dikali nih. Baris kali kolom. 0 kali X min 2, 0. Min 1 kali ini berarti min Y plus 3 kan? Min Y plus 3, kemudian ini ada min 2 nih. Pragia pindah ruas dong. Toet. Jadi 5. Kalau X aksennya itu kita masukin angka nggak sih, Bu? X aksen ini masukin min Y plus 5 ke sana. 2 kali min Y plus 5 gitu. Oh, kamu ganti angka berapa? Kan nggak ada X. Saya ganti 4 sama 8. Saya ituin titik dari... Lah. Enggak salah dong. ya, Bu? Salah, ini kan bukan titik, ini persamaan. Oke. Iya, dari persamaan itu saya cari X sama Y-nya gitu. Nggak usah. Ini langsung dimasukin aja nih. X aksennya di soal ini. Langsung kita ganti jadi min Y plus 5. Tuh, toet ke sana ya. Jadi 2 dalam kurung min Y plus 5. Itu, Pragia. Jadi kamu nggak usah ganti angka. Biarin bentuknya kayak gitu. Kemudian min Y. Y-nya apa? Si X plus 1. Gitu. 1. Kemudian masih ada min 8. Oh, jadi langsung dijadiin persamaan aja ya, Bu? Betul. Kan dia bentuk persamaan. Oke, Pragia. Oke, saya baru nggak. Oke, makasih, Bu. Oke. Jadi kalau bukan titik, jangan diganti titik. Oke. Langsung yang C ya. Ya, apa? Kalau saya bentuknya 2Y tambah X sama dengan 1 bisa, Bu? Boleh. Oke, Bu. B, gimana? 2Y plus tambah X sama dengan 1. Oh, oke. Boleh. Sama. Oke, Bu. Kemudian yang nomor C. Diketahui persamaan Y kuadrat sama dengan min 4X plus 24 adalah bayangan dari suatu kurva oleh pencerminan terhadap garis X. Tentukan persamaan kurva awal. Ini normal sama aja ya. Langsung aja. Jadinya adalah karena X sama dengan H, berarti X-nya berubah ya. Berarti dia menjadi Y kuadrat. Ini kalau Y-nya yang kuadrat berarti ini persamaan elips. Hiperbola. Namanya persamaan hiperbola bukan parabola ya. Kalau parabola itu terbuka ke atas ke bawah. Kalau Y yang kuadrat berarti terbuka ke kiri atau ke kanan. Itu hiperbola.
min 4, kemudian X-nya yang berubah 2H min, hanya berarti 6 min X ya. 2H min X. Plus 24. Ya udah, ini tinggal kalian min 4 kali ke dalam, kemudian angkanya dijumlahin, udah selesai. Gitu. Kalau pencerminan, ikuti aja aturan pencerminan. Karena nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena pencerminan kan gini. Kalau misalnya, nah ini cerminnya kan di X sama dengan 3 ya, di sini nih misalnya. Nah, kalau tadi objeknya di sini, dia dicerminkan dapat di sini. Nah, bayangannya ini dicerminkan lagi, sekali lagi kan dapatnya balik lagi ke sana kan. Dia cuma bolak-balik aja. Jadi, nggak usah ribet seperti yang transformasi tadi. Kok transformasi? Translasi ya. Apakah yang C ada pertanyaan? Bisa ya? Kemudian yang D. Kok ini ya? Ini saya hapus. Oke. Udah belum, Nevan? Saya hapus, Nevan. Oke, di print screen. Udah. Di foto. Udah. Udah. Oke. Saya geser ke atas, kita pindah ke yang D dan E. Nah, sekarang yang D. Bayangan sebuah kurva oleh rotasi dilanjutkan dilatasi adalah, ini aksen ya tadi ya, karena double aksen ya, karena 2 kali. Tapi ya udah dikasih sekali aksen, udah kelihatan dia bayangan. Tentukan persamaan awal. Oke. Nah, ini kalau rotasi dilatasi pusatnya di 0,0, berarti kita bisa memakai matriks tunggal ya. Berarti kita bikin persamaannya X aksen, Y aksen, sama dengan, nah kalau matriks tunggal jangan kebalik ya, ini kan yang terjadi duluan nih, ditulis di sebelah kanan ya, yang paling dekat dengan X itu yang ditulis dia terjadi duluan. Berarti yang kedua ini kita tulis dulu di sini di komposisi R, rotasi ya, komposisi R, dor. Nah, berarti matriksnya D. Oh, ini kan dilatasi, udah nggak usah pakai matriks. Saya pakai K-nya aja. Nah, kemudian dikali sama rotasi. Nah, rotasi itu harus dengan terpaksa harus pakai matriks. Nggak bisa langsung diangkakan ya. 1, 0. Kemudian di sini X, Y. Ya udah, ini tinggal dikali. Karena kita kan intinya cari X aksen, Y aksen. Berarti ini tinggal dikali. Baris kolom. Kemudian urutan berikutnya sama. Cari X aksen dan Y aksen. Kemudian substitusi. Nah, gitu. Adakah pertanyaan? Yang D ini, kenapa persamaannya seperti ini? Silakan, yang belum jelas, jangan malu-malu bertanya. Biar minggu depan ulangannya dapat 100, Krisna ya. Oke. Ada pertanyaan? Claudia? Bisa? Jelas? Bisa Bu, jelas Bu. Oke. Andrew? Tanya nggak Andrew? Ya, ini Bu. Apa? Apa ya Bu? Nggak tahu Bu, saya bingung aja Bu. Bingung apanya?
Rotasi dilanjutkan dilatasi. Berarti kan rotasi yang dekat sama XY. Ya udah, berarti rotasi ini yang dekat sama XY. Karena ini anggap XY itu domainnya gitu ya. Domain masuk ke rotasi dulu, habis itu baru masuk dilatasi. Paham? Oh, naruhnya ada urutannya begitu, Bu? Jadi jangan terbalik ya. Kalau naroknya itu matriks rotasi yang di sebelah kiri, kemudian matriks dilatasi sebelah kanan, kebalik kamu prosesnya. Karena XY itu tidak didilatasi dulu, tetapi dirotasi dulu gitu kan. Oke? Oh, ya, oke. Berarti dimasukin ya? Oh, ya. Tapi kalau ini karena dilatasi itu kan bisa diangkakan. Jadi ini sebenarnya bebas nih. Tapi kalau dia kamu tulis sebagai matriks, dibalik ya nggak boleh. Karena perkalian matriks itu tidak komutatif ya. Jadi matriks A dikali matriks B itu hasilnya belum tentu sama dengan matriks B dikali matriks A. Gitu. Oke. Oke. Michael? Bisa? Sama kok, Bu. Oke. Jeremy? Kamu kenapa nge-freeze? Udah belum, Bu? Ya, bukan nge-freeze layarmu, tapi kamu kok nge-flat gitu. Oh iya, Paham nggak? saya paham, Bu. Oke. Kamu udah yang nomor D ini? Udah selesai belum? Udah, Bu. Oh, pantesan. Kok santai-santai ternyata udah. Suta? Masih lancar ya, Suta? Lancar, Bu. Oke, ini ketemu persamaannya. Jadinya X aksennya apa coba? X aksen sama dengan apa dari persamaan sini? 3Y. Min 3Y. Kemudian Y aksennya sama dengan? 3X. 3X, Bu. Ya. Kemudian susi-susikan ke sana ya. Ini masuknya ke sana. Hasil jadinya apa? Min 3Y sama Min dengan min 3Y 9. sama Ya, dengan? Kalau saya min 9X kuadrat. Plus, oh iya, kamu balik ya. 9X kuadrat, min ya? Oh iya. Min, iya Bu. Tambah 3X tambah 2. Tambah 3X tambah 2. Oke, ini ada kuadratnya nih. Ya, sip. Kemudian yang E. Persamaan peta suatu garis jadi peta ataupun bayangan itu maksudnya sama ya. Oleh refleksi, nah ini refleksi yang pertama nih. Jadi nanti yang terdekat sama XY ya. Kemudian ditransformasi matriks. Nah ini dikomposisikan bisa ya. Jadi kita dapat persamaannya adalah X aksen Y aksen sama dengan, berarti matriks yang kedua dulu yang kita tulis. Min 3, 5, min 1, 1. Dikali sama, matriksnya Y sama dengan X apa? Johan? Matriksnya Y sama dengan X apa? Gimana Bu? Tadi nggak dengerin Bu saya Bu. Yang matriksnya Y sama dengan X. Y sama dengan X. Matriksnya apa? Nggak tahu. Aduh. 0, 1, 1, 0. Atau kalian mengerjakannya satu persatu, nggak di matriks tunggal, nggak disatuin. Ya, Johan. Sayang ini belum nyampe belum ngitung. Aduh, Johan. Nah, kayak gini ya. Nah, tadi yang terjadi duluan, refleksi yang terjadi duluan itu yang terdekat sama X dan Y. Berarti ini refleksi dulu.
baru ditransformasi. Ya udah, ini tinggal dikali ya. Baris kali kolom. Nanti hasilnya dikali lagi sama XY. Nanti dari sini sama juga cari X aksen, Y aksen, X aksen, dan Y aksen. Kemudian substitusi. Substitusi. Nah, substitusinya juga ke sini ya. Bu. Ya apa? Boleh nggak XY-nya ditukar dulu? Maksudnya 0110-nya itu dikalikan sama XY. Oh, boleh. Jadi YX gitu ya. Jadi YX gitu kan? Mama James. Ya, Bu. Ya, boleh. Tapi ini langsung dibalik ya. YX. Gitu. Bu, berarti itu tuh semakin dilanjutkan tuh semakin ke kiri ya, Bu? Semakin ke kiri. Jadi kayak baca huruf Arab. Oke. Ya. Komposisi itu ikuti aturan membaca Al-Quran. Kitab Taurat juga, Bu. Oh, kitab Taurat juga ternyata. Kan Ibrani. Iya, dia dekat sama Arab. Saya suka bingung dengan komposisi. Yang mana? Bingung di mananya? Itu bacanya dari urutannya nanti. Dari sini. Ini 1, ini 2. Yang terdekat sama XY itu anggap domain. Jadi kamu kan dulu pernah belajar G-Gov itu ya, waktu di kelas 10, G bundaran F. Nah, ini artinya apa? Kan X-nya, domainnya itu masuk ke fungsi F dulu, ya nggak? Jadi kalau kalian menggambar diagram apa ini namanya? Jadi ini itu X kan, di sini X. Ini dia himpunan A gitu kan, kalau Pak Bobi dulu. Ini himpunan B gitu kan. Ini himpunan C. Nah, X itu masuk ke F dulu. Ini fungsi F dulu. Habis itu hasilnya baru masuk ke fungsi G. Nah, maka ini komposisinya menuliskannya adalah ya kalau langsung. Nah, nulisnya yang atas ini. Itu G bundaran F. Kenapa? Karena X-nya itu masuk ke F dulu gitu. Jadi kebalik ya. Nah, kalau ditulis satu persatu itu F, kemudian dilanjutkan G. Tapi kalau dikomposisikan nulisnya G bundaran F. Paham? Oke. Ya, apa? Gimana, Dit? Suaramu nggak jelas. Masih agak nggak jelas gitu sih, Bu. Saya boleh tanya yang boleh yang mana? Tanya yang mana? Ini ya, 5B. 5B? Ini tuh ada komposisi juga. Salah. Aduh. Ada apa, Dita? Ini ada komposisi juga gitu. Oh, iya, nomor 5B. Sebentar. Mana? 5 ya. Bentar. Mana, Dit? Nah, ini dia, Dit. Aduh. Nah, ini kelihatan nih. Ini ya. Tuh. Kalau di soal sudah dituliskan komposisinya, jangan dibalik, Dit. Karena ini sudah dikomposisikan. Jadi udah ditulis G bundaran F gitu. Ya udah, berarti G-nya ditulis, matriks G itu ditulis di sebelah kiri. Berarti ini langsung M1 dot M2. Itu, Dit. Tapi kalau di soal itu belum ada tulisan komposisinya, dot-dotannya, maka kita yang mana? Ini nih. Ini kan belum ada tuh di komposisinya ya. Jadi kita menulis sendiri, dia masih dijabarkan pakai kalimat panjang kan? Suatu peta
peta suatu garis oleh refleksi terhadap garis bla bla bla, dilanjutkan transformasi matriks bla bla bla. Nah, ini berarti masih dijabarkan kalimatnya, belum dikomposisikan. Maka kita harus membuat lambang komposisinya sendiri. Oh, berarti karena refleksi itu terjadi duluan, berarti dia yang terdekat sama XY. XY kan selalu di belakang sendiri, yang sebelah kanan sendiri. Itu Dit. Ya udah berarti Kalau udah ada di soalnya, udah diketahui komposisinya, ngerjainnya sesuai itu dari sesuai urutan. Kalau belum ada, baru dibalik. Harus dibalik dulu. Gitu. Bu. Oke. Ya. Berarti yang 6E ini komposisinya itu T dot M. Ya. Betul. Tetapi nanti yang harus kalian ingat, komposisi itu hanya berlaku, saya kasih warna merah deh. Matriks tunggal atau komposisi hanya bisa dibuat hanya terjadi jika tidak ada translasi. Nah, kalau nanti ada unsur translasinya, kalian nggak bisa komposisikan ya, nggak bisa dijadikan matriks tunggal ya, nggak bisa disatuin kayak gini. Contohnya translasi seperti apa ya? Ya, yang jelas translasi ya, yang tadi AB, matriks AB tadi. Atau rotasi yang pusatnya di A, B, itu kan ada unsur translasi ya, berarti nggak bisa tuh. Kemudian dilatasi yang pusatnya di A, B, itu juga nggak bisa dijadikan matriks tunggal. Kenapa? Karena ada A dan B-nya, ada matriks translasinya. Paham? Jadi rotasi dilatasi itu bisa dikomposisikan apabila pusatnya di 0,0 semuanya. Paham? Berarti pokoknya nggak ada pertambahan gitu ya? Nggak ada pertambahan, nggak ada translasi, nggak ada pergeseran gitu. Oke. Masih ada pertanyaan? Bu, berarti X sama dengan 2 gitu nggak boleh? X sama dengan 2. Nah, itu juga X sama dengan 2. Iya, itu juga nggak bisa 2 ya. Oke, Bu. Iya, oh, ini berarti saya tambah lagi sama apa tadi? Refleksi garis X sama dengan H dan Y sama dengan H ya, karena dia geser kan. Dari sumbu geser, itu juga nggak bisa. Karena dia matriksnya bukan 2x2 ya, ordonya. Jadi dia cuma 2x1, jadi nggak bisa dikomposisikan. Dikali itu nggak bisa pasti. Udah? Yuk kita lanjutkan yang dari sini. X aksennya berapa nih? X aksen. Sama dengan X aksen. X ya, benar. Min 3Y, benar nggak? Kalau salah dibetulkan ya. Nah, ini yang disubstitusi ke sini. Nah, dapatnya apa? Saya pakai warna yang apa nih? Ini. X-nya berubah menjadi 5X min 3Y min 11, Y-nya adalah X min Y
plus 24. Sama dengan 0. Jadi sama dengan hasilnya menjadi min 6 ya. Min 6x ya. Min 6x y-nya jadi 8 ya. Plus 8y. Kemudian 24 ya. Plus 24. Oh, masih bisa disederhanakan nih. Jadi nanti kalau soalnya PG, nyari jawabannya kok nggak ada. Oh, berarti disederhanakan. Jadi min 3. Min 3x plus 4y. 4y sama dengan 12. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada yang kurang jelas supaya hari Senin besok kalian ulangannya lancar. Bu, itu kalau nggak pakai matrik tunggal, kerjain yang refleksi dulu apa kerjain transformasi? Nah, kalau satu persatu ya harus urut dari depan. Oke? Bu. Ya, apa? Kemarin tuh ada yang nomor berapa sih, Bu, yang ada 8 sama 6 itu? Oh, nomor 4. Ya, itu. Nah, itu tuh saya dapat nih, Bu. Saya ngerjainnya satu persatu gitu, nggak dibuat matriks tunggal, Bu. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. T3 dulu kan? Berarti kamu ngerjainnya T3 itu yang pertama kan? Ya, T2 itu yang kedua, T1 itu yang ketiga, T4 yang keempat. Iya kan? Ya. Pokoknya kalau satu persatu itu boleh, asal urutannya sesuai dengan soalnya ya. Oke? Ya. Cuman hasilnya, Bu, tadi kalau saya hasilnya malah jadi min 8, min 6. Jadi kebalik, nggak ada minnya gitu loh, Bu. Kemarin jawabannya berapa sih yang nomor C? Kemarin kan jawabannya 4 sama min 2. 4,2. Saya min 4,2, Bu. Lah, kebalik. Itu berarti ada yang kebalik kamu. Ya ada minnya gitu yang. Iya. Kan saya lihat-lihat lagi tuh perasaan nggak ada yang. Oke, yaudah. Ini saya clear all ya. Saya buang ya. Saya buang coretannya. Coba kalau satu-satu. Kalau satu-satu kan berarti ini kan berarti ini kamu ke T4 dulu kan? Ya enggak? Ya kan? Kamu pakai T kan? Ya. Berarti di sini 86 sama dengan matriksnya adalah 32 21. Di sini XY. Nah, kita mau cari XY ini kan? Ya udah nih saya jadikan XY sama dengan min 1 ya. Min 1. Ini ngerjain dari depan, Bu. Hah? Ngerjain dari tempat. Nah, kan ini double aksennya. Ini kan aksennya berarti kita mulai dari sini dong. Kalau mulai dari sini itu berarti XY. Oh, jadi ini tuh udah kebalik ya, Bu? Betul. Itu di belakangmu kenapa? Emang udah selesai belajarnya tuh? Ih, bocah. Bu. Bentar, Bu. Ini jadi tempat itu jadi A aksen itu di tempat. A aksen. Ya, iya, karena ini aksen. Karena ini aksen berarti dia ke sini dulu, kemudian ke sini, gitu. Oh, jadi titik awalnya itu di T3. Ya, kalau titik awal itu di sini karena kan gini. X aksen Y aksen itu kan sama dengan dia T4 kan? T4 dot T1 gitu kan? T1 dot T2 dot T3. Nah, ini di sini XY.
Nah, kalau yang diketahui XY ya Kak, kamu harus dari sini kan? Ya, ke Oh sini, iya ke iya sini, iya. ke sini. Tapi karena yang diketahui aksen berarti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Iya iya Supaya iya. dapat XY. Ya. Oke, Bu. Dah. Oke. Apakah masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa yang belum jelas? Rizka jelas? Jelas, Bu. Oke. Andrea? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Pokoknya nanti yang teliti baca soal ya. Yang teliti aturannya jangan kebalik-balik. Ringkasannya lah. Rangkumannya itu harus benar-benar dipelajari supaya nanti nggak kebalik-balik. Bu, Ya, apa? berarti yang sumbu sama garis itu, yang X sama dengan H itu berarti juga nggak bisa masuk matriks tunggal ya, Bu ya? Iya, karena dia kan apa? Matriksnya ordonya bukan 2x2 ya. Dia kan 2x1 ya. Iya, iya, Dok. Oke. Ada lagi? Berarti yang ordonya 2x2 pasti bisa matriks tunggal. Pasti bisa. Jadi contohnya rangkuman matriksnya itu ada di sini juga ya. Di modul itu ada. Mana ya? Rangkuman matriks. Jadi kalau misalnya kalian, Bu, saya kok susah menentukan matriksnya. Ini suruh berhenti. Jalan terus nih. Berhenti. Nah. Mana tadi? Ini nih. Matriks pencerminan sumbu sumbu X. Berarti Y-nya yang jadi minus kan? Nah, ini cara bayanginnya gini. Kolom pertama itu kolomnya X. Kolom kedua itu kolomnya Y. Gitu ya. Jadi kalau X-nya tetap X ya udah berarti dia diletak satu-satu. Kalau X-nya berubah jadi Y berarti dia ada di sini nih. Gitu. Y-nya berubah jadi min 1. Kalau pencerminan sumbu Y berarti garis X sama dengan Y berarti tinggal dibalik aja. X-nya itu jadi di sini, Y-nya jadi di sini. Kemudian yang lengkap yang mana ya? Halaman berapa ya? Ini dia. Tuh. Refleksi sumbu X, refleksi sumbu Y, berarti X-nya minus. Y sama dengan X dibalik. Y sama dengan min X berarti dikali min 1. 0,0. Yang ini nggak perlu nih. Susah. Itu? Apakah masih ada yang mau bertanya? Masih 10 menit lagi. Atau dari psikologi, boleh. Siapa yang udah buka psikologi? Kalau masih mau bertanya tentang soal psikologi, boleh. Silahkan. Ogi, mau bertanya nggak, Ogi? Udah bisa, Ogi? Sejauh ini saya masih paham gitu. Masih bisa belajar.
Ragia, mau tanya lagi nggak? Sejauh ini cukup, Bu. Oh, oke. Nevan, mana Nevan? Nevan, Ya, Bu. kamu kan udah attempt psikologi tuh. Ada yang mau ditanyakan nggak, Nevan? Oh, ya harus lihat soalnya lagi. Ya, kan udah bisa, kamu kan udah attempt, jadi bisa dilihat kan? Ya harus buka psikologinya dulu, tapi. Oh. Atau yang lainnya? Boleh, silahkan. Masih 10 menit sayang nih. Kalau nggak dipakai buat tanya. Vincent? Bu, maaf Bu, saya masih kurang Oh, ngerti Bu boleh. tadi yang T4, OT1 terus OT2, OT3 Ini? itu urutannya itu gimana bisa kayak gitu Bu? Mana ya? Karena kan itu udah diurutin di soal, Budi. Di soal itu udah diurutin komposisinya. Mana ya? Nah, ini dia. Di soal itu udah dibikinin urutannya tuh, Budi. T4 dot, ini artinya komposisinya harus ngikutin yang di sini. Berarti apa? Oh, X dan Y itu terdekat sama si rotasi ini dulu nih. Jadi X titik A ini pertama dirotasi, kemudian direfleksi terhadap Y sama dengan X, kemudian direfleksi terhadap sumbu X, kemudian di transformasi matriks gitu. Tetapi sekarang kan yang diketahui bukan X dan Y titik aslinya, tetapi dari bayangannya gitu ya, terakhir bayangannya. Oh ya udah, berarti bayangan ini 8,6 ini kita transformasi matriks dulu, kita putar balik gitu. Paham, Budi? Berarti ngerjainnya dari kanan Bu? Dari sini. Karena yang diketahui adalah bayangannya. Tapi kalau yang diketahui nanti A dan B, berarti kamu ngerjainnya harus dari T3. Paham? Gimana Bu? Maksudnya kalau ada B-nya gitu berarti dari... Enggak, kalau misalnya titik A ini diketahui. Yang 8,6 itu titik A. Kemudian yang ditanya adalah bayangannya apa, berapa koma berapa. Nah, kamu ngerjainnya berarti dari T3. T3, T2, T1, T4, baru ketemu bayangannya gitu. Jadi kalau nyari bayangan dari kanan ke kiri gitu Bu? Kalau komposisinya dibuat. Tapi kalau komposisinya belum dibuat, misalnya masih pakai kalimat panjang, misalnya sebuah titik A dirotasi dengan pusat 0,0, sudut putarnya adalah 90 derajat, dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X, dilanjutkan transformasi matriks, maka tentukanlah bayangannya. Nah, baru itu kamu ikutin urutannya juga, karena soalnya tidak membuat komposisi, maka sesuaikan urutan di soal. Paham? Tapi kalau misalnya titik A oleh transformasi matriks T4 dot T1 dot T3 dot T3 dot T2 dot T3, maka tentukanlah bayangan titik A. Nah, baru kamu kerjakan dari T3. Gitu, paham? Oke. Berarti tadi itu kan ada yang apa DOR gitu juga Bu. Nah, itu tapi apa ngitungnya dari R dulu gitu. Betul. Karena kan di sini nih kalau ini kan kalimatnya belum dikomposisikan. Dia masih ditulis panjang tuh, ada kata-kata dilanjutkan atau kemudian gitu ya. Kemudian dilatasi. Oh, berarti rotasi ini yang terdekat sama X dan Y. Yang ini dilatasi itu yang kedua kan. Berarti dia nulisnya adalah dekomposisi R gitu. Karena tapi yang dari R dulu gitu Bu. Betul, karena yang R itu yang terdekat sama X dan Y gitu. Jadi yang terjadi duluan itu yang paling dekat sama X dan Y. X dan Y itu selalu di sebelah kanan sendiri kalau menuliskan matriks. Karena dia domain gitu ya. Jadi kamu ingat yang gini, kalau G dot F dot H, dulu pernah nggak sampai fungsinya ada 4 atau 5 gitu. X-nya kan selalu ditulis di sebelah kanan sendiri, ya nggak? Nah, ini domainnya selalu ditulis sebelah kanan sendiri. Ini artinya apa?
oh X masuk ke fungsi H dulu, hasilnya masuk ke fungsi F, hasilnya masuk ke fungsi G gitu. Kalau digambar ya gini, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini X di sini, ini X. Nah, ini berarti yang dari sini ke sini itu fungsi H dulu nih. Kemudian dari sini ke sini ini fungsi F nih. Nah, fungsi G itu yang terakhir nih. Nah, gitu kan? Nah, maka kalau menuliskan tulisan panjang itu gini, suatu titik dimasukkan ke fungsi H, kemudian dilanjutkan ke fungsi F, kemudian dilanjutkan ke fungsi G. Nah, kalau kalian komposisikan, menuliskannya justru G itu yang sebelah kiri, kemudian F tengah, kemudian H yang terdekat sama si X, sama domain. Gitu? Paham? Paham, Bud? Masih agak mikir gitu sih, Bu. Tapi udah lumayan sih. Oke, pokoknya kalau misalnya bingung, bikin aja gini, bentuk ini. Ini kan pasti kalian masih ingat nih, fungsi ya, fungsi komposisi. Oke, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Yang ini ya, kalau ulangan, pusat, jangan sampai ketinggalan. Ini biasanya suka ketinggalan nih. Udah jelas? Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup nih. Bisa ya? Oke? Berarti soal kita tinggal soal di psikologi ya. Silahkan kalian kerjakan soal psikologinya. Itu kalau kalian yang latihan 6 ini benar-benar udah paham, pasti kalian bisa mengerjakan soal psikologi. Kemudian diingat lagi yang ini. Ini yang biasanya suka lupa-lupa tuh ini. Nomor 3 ini loh, ya, ingat ya. Sembarang garis tuh, cirinya sembarang garis itu apa? Ada C-nya konstanta atau gradiennya itu tidak satu. Nah, tuh. Jangan lupa diingat lagi caranya, langkahnya ada 3 ya. Mencari titik AB, kemudian tan A-nya, kemudian pakai cos 2A, sin 2A, sin 2A, min cos 2A. Jangan kebalik sama matriks rotasi. Oke? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. IPA 4 masuk semua. Ini saya